Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Ade Sri Rahayu. Kali ini Ibu akan membahas sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yang dibahas meliputi penurunan tekan uap dan tekanan osmotik. Apa perbedaan menguap dan mendidih? Menguap, perubahan wujud air dari cair menjadi uap, sedangkan mendidih, naik dan pecahnya uap air ke permukaan air. Menguap terjadi di seluruh bagian air, sedang mendidih terjadi di permukaan air saja. Menguap terjadi pada suhu berapapun, sedangkan mendidih terjadi pada titik didihnya. Mengapa zat larut menurunkan tekanan uap? Kalian perhatikan di sini, ini adalah larutan, kita perbesar zat larutnya, misalkan ini adalah molekul gula. Ini zat cair yang biasa menguap, melepas dari zat cair ke uapnya, ini seolah-olah terhalang dengan adanya molekul dari zat terlarut. Adanya molekul zat terlarut menghalangi pelarut untuk berubah dan lepas dari fase cair uap, sehingga zat terlarut menurunkan tekanan uap pelarutnya. Penurunan tekan uap adalah penurunan tekan uap pelarut yang ditimbulkan oleh zat terlarut pada suhu konstan. Tekanan uap larutan adalah tekanan yang ditimbulkan uap jenuh larutan, sedangkan uap jenuh terbentuk dalam suatu ruangan jika ruangan dipenuhi uap air sampai terjadi kesetimbangan antara air dengan uap air. Menurut Raoult, bahwa fraksi mol pelarut mempengaruhi tekanan uap larutan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana P larutan adalah tekanan uap larutan, XP adalah fraksi mol pelarut, dan V0 adalah tekanan uap larut murni. Penurunan tekanan uap dapat dirumuskan juga sebagai berikut, delta P sama dengan selisih dari P0 dikurangi P, atau delta P XT dikali P0. Delta P merupakan penurunan tekanan uap, satuannya mm/Hg atau atmosfer, sedangkan XT adalah fraksi mol terlarut. Berikutnya adalah tekanan osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semi-permeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi, hingga terjadi keseimbangan konsentrasi. Bagannya sedemikian rupa. Di sini tabung U kita isi dua cairan. Yang pertama larutan pekat dan kemudian larutan encer sebelah kanannya. Antara larutan pekat dan larutan encer dibatasi oleh selaput atau membran semi-permeabel. Pada proses osmosis, molekul-molekul pelarut bermigrasi dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat hingga terjadi keadaan kesetimbangan konsentrasi. Tekanan osmotik larutan berbanding lurus dengan konsentrasi molar. Zat yang dapat dalam bentuk persamaan ditulis sebagai berikut. Oleh karena kemolaran memiliki 1 mol per liter larutan, maka tekanan osmotik larutan dapat dinyatakan P sama dengan mRT, di mana P adalah tekanan osmotik, M molaritas larutan, R tetapan gas yang harganya 0,082 liter atmosfer, dan T suhu dalam Kelvin. Sebelum kita ke contoh soal, marilah kita perhatikan demonstrasi virtual tekanan osmotik. Pada demonstrasi ini, alat dan bahan yang digunakan adalah kulit telur ayam, tiang statif, pitset, karet gelang, gelas ukur 10 ml, gelas kimia 200 ml, gelas kimia 400 ml, corong panjang, larutan asam klorida pekat, aquades, larutan gula 25%, dan larutan gula 10%.
Asam klorida pekat kita masukkan ke dalam gelas 400 ml. Kemudian kulit telur kita masukkan dan kita biarkan dia bereaksi dengan asam klorida pekat. Cangkang kulit telur ayam akan habis bereaksi dan meninggalkan satu selaput. Untuk mengambil selaput tersebut kita gunakan pinset, dan untuk membebaskan dari larutan asam klorida pekat kita bilas dengan Aquades. Setelah selaput itu bebas dari asam klorida pekat, kita pasang ke dalam corong. Pada ujung corong panjang, kita ikat menggunakan karet gelang. Kemudian kita set alat pada tiang statik sedemikian rupa, gelas kimia di bawah, corong dimasukkan, pada gelas dimasukkan Aquades sebagai larutan encer. Kemudian kita masukkan larutan gula 25% sebagai larutan pekat ke dalam corong. Ketinggian larutan gula kita batasi atau kita tandai dengan kertas label dan kita diamkan. Ketinggian larutan gula kita amati. Di situ kamu lihat larutan gula naik, terjadi migrasi dari larutan encer ke larutan pekat. Larutan encer yang berada di gelas kimia, sedangkan larutan pekat gula 25% berada di corong. Setelah 15 menit, ketinggiannya seperti ini. Nah, kemudian kita ulangi kegiatan tadi dengan larutan gula yang berbeda konsentrasinya. Dari demonstrasi virtual tadi, adakah yang bisa kalian simpulkan? Setelah kamu bisa menyimpulkan hasil demonstrasi virtual tekanan osmotik, mari kita membahas soal-soal, contoh soal tekanan uap, dan contoh soal tekanan osmotik. Kita lanjutkan pembahasan melalui grup kelas ya.